Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagian keempat. Kelahiran Nabi Ismail. Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik. Maka Sarah memberikan pembantunya Hajar agar dinikahinya dengan harapan Allah mengaruniakan daripadanya keturunan yang saleh. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah daripadanya Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim sangat berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkannya sambil berdoa, Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke istrinya, yaitu Sarah. Tamu Nabi Ibrahim yang terdiri dari para malaikat. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang terdiri dari para malaikat dalam bentuk manusia. Maka Nabi Ibrahim segera berdiri dan menyembelih untuk mereka seekor anak sapi yang gemuk, lalu memanggangnya, kemudian menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan, karena para malaikat tidak makan dan minum. Ketika itulah, para malaikat memberitahukan bahwa mereka bukan manusia, bahkan sebagai malaikat yang datang untuk menimbakan azab kepada penduduk Sadum, karena mereka tidak mengikuti ajakan Nabi mereka, yaitu Lut alaihissalam. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anaknya dari istrinya Sarah, yaitu Ishak. Padahal, Sarah seorang yang mandul dan sudah tua, sedangkan suaminya juga sudah tua. Lalu para malaikat memberitahukan bahwa yang demikian adalah ketetapan Allah. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, lagi maha pemurah. Quran, Surat Hud, ayat 73. Kisah penyembelihan Nabi Ismail. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya. Lalu beliau memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun ujian ini begitu berat, namun Nabi Ismail siap memikulnya karena taat kepada Allah. Dan saat masing-masing bersiap-siap menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga membaringkan Nabi Ismail dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi saat hendak menyembelihnya, angin segar pun datang. Malaikat Jibril datang membawa kambing yang besar untuk menebus Nabi Ismail. Untuk selanjutnya, peristiwa itu dijadikan sandaran dalam pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha. Kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mekah untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya, Ismail. Dalam salah satu kunjungan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya, membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibangunkan. Lalu Nabi Ismail setuju. Keduanya pun mengangkut batu, sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 127 hingga 128. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya kiblat bagi kaum muslim di setiap tempat dan setiap waktu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ajaran yang lurus
dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Dia berfirman, Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 95. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh dengan menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur yang seharinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah dan bertawaf di situ. Setelah itu, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Saat itu, manusia dalam keadaan telanjang. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diberi pakaian sebagai penghormatan kepadanya. Setelah itu, para nabi setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berfirman, Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali, bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya, dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 120 hingga 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan beliau di dunia dan di akhirat. Dia menjadikan para nabi dari keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya, dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Beliau termasuk para Rasul Ulul Azmi. Bahkan beliau adalah Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersolawat kepadanya dalam tasyahud. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.